Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang baik ini dan pada waktu yang baik juga Allah memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bermuajah di masjid ini. Kita insya Allah akan mengkaji tentang fikih kurban. Sebelumnya ada mau baca tilawah dulu surah As-Saffat, ya, As-Saffat ayat 100 sampai 10. Yang di handphonenya ada aplikasi Quran, silakan dibuka surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. As-Saffat surat ke-37. Baik, terima kasih Pak Badri yang sudah melantunkan bacaan surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Baik jamaah sekalian, ayat yang tadi dibaca dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 110 merupakan cikal bakal daripada hadirnya ibadah kurban. Jadi cikal bakal tersebut Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Dalam masa tunggu memiliki anak, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat ayat ke-100 tadi, Rabbi habli minas solihin. Ya. Ada yang belum nikah sini? Satu, dua. Ada yang sudah nikah tapi belum punya keturunan? Oke. Jadi kalau yang belum nikah ataupun sudah nikah tapi belum punya keturunan, maka ikutilah bacaan amalan yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada diriku keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Doa ini juga menjadi doa yang mustajab, karena kalau berbicara keturunan itu kata kuncinya, identiknya enggak selalu kepada anak, ya Pak ya. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah keturunan yang soleh kepada diriku. Jadi enggak selalu berbicara tentang anak, tetapi ketika berbicara keturunan, sampai anak kita punya anak lagi atau cucu, kemudian sampai cicit, di bawah cicit apalagi namanya, ya sama, itu semua keturunan. Makanya doa Nabi Ibrahim ini tembus ke arsy sampai dikisahkan lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau babehnya para nabi, karena keturunan daripada Nabi Ibrahim ini pada menjadi Nabi. Ya, oke, lanjut. Di masa tunggu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 20 tahun masa tunggunya. Saat itu Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang pertama yang bernama Siti Sarah, ya. Nah, Siti Sarah 20 tahun belum memiliki anak, kemudian Nabi Ibrahim udah kepengen banget. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya yang bernama Siti Hajar. Ya, Siti Hajar dari Mesir. Setelah menikah dengan Siti Hajar, ternyata Siti Hajar langsung hamil. Setelah hamil langsung lahir, diberi nama anak Ismail. Nah, ketika telah memiliki anak Ismail, ya, seorang anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba Nabi Ibrahim menyampaikan, ini arafil manam an azbahu. Ketika Nabi Ibrahim tidur dan berkali-kali dan berulang-ulang, dalam tidurnya bermimpi. Mimpinya adalah untuk disuruh menyembelih anaknya.
ya, yang nama Nabi Ismail tadi. Anak yang udah lama ditunggu, tetapi ketika sudah lahir malah disuruh sembelih. Nah, tapi mimpi tersebut hanya disimpan baik-baik oleh Nabi Ibrahim. Dan tidak Nabi Ibrahim sampaikan kepada siapa-siapa, sampai dalam ayat 103 tadi dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail ini usianya ini pada usia yang sanggup untuk berusaha dan bekerja, artinya sudah beranjak dewasa, ya, remaja menuju dewasa, barulah Nabi Ibrahim menyampaikan intuisi mimpi dari Allah tersebut kepada Nabi Ismail. Qala ya bunayya, wahai anakku. Kalau dalam bahasa Arab, anak ini ibnun, ya, ibnun. Saya Irwan bin Rashid Hidayat. Bin itu ibnun, berarti putra dari Bapak Rashid. Nah, kalau menggunakan kata-kata bunaya, ini sebuah panggilan yang sangat penuh dengan kesayangan. Ya bunaya, bukannya ya ibni, bukan, tapi ya bunaya dengan penuh sayang. Qala ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Wahai anak kesayanganku Ismail, saya bermimpi dan berulang-ulang mimpi tersebut. Dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail menyampaikan, qala ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, silakan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan wahai ayahandaku, niscaya kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini Nabi Ismail juga hatinya gede gitu ya. Dia tahu bahwasanya perintah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya ikhlas, anaknya nerima. Nah, ketika anaknya nerima, langsung itu Nabi Ibrahim langsung mengasah pisau ceritanya, ya. Mengasah pisau, baru dibawa ke sebuah bukit, yang bukitnya ini ada bertepatan hadap-hadapan dengan tempat jumroh. Ya, kalau pelaksanaan haji, masyair haram itu kan Arafah wukuf, kemudian Musdalifah mabit untuk mengambil batu, barulah melontar jumrohnya di Mina. Nah, posisi gunung ini ada di seberang daripada tempat melontar, di paling kiri. Di atas dikasih tanda sekarang itu kayak model pos, ya. Itu titik di mana Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail dan juga sebilah pisau. Nah, ketika Nabi Ismail menyampaikan, ya ada tif al-matu udah, jangan banyak pikir, ini perintah Allah, lakukan wahai ayahandaku. Ketika pisau itu nempel di leher Nabi Ismail, subhanallah, Nabi Ismail tidak terluka sedikit pun. Bahkan dengan sekejap pandangan, ya, sekejap mata, itu dikatakan dalam ayatnya di sini, inna hadzalah wal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim, dalam ayat ke-7. Yang aslinya leher itu nempel ke leher, pisau itu nempel ke leher Nabi Ismail, dengan sekejap mata Allah menggantikannya Nabi Ismail tadi dengan bizibhin azim, yaitu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu berupa domba, ya. Kalau di Arab sana nggak ada kambing, adanya domba. Nah, domba di Arab yang paling besar jenisnya adalah domba kabsyah. Nah, kalau di Indonesia ada jualan nasi kabsah. Jadi nasi kayak nasi kebuli, tetapi daging dombanya pakai domba yang paling tinggi harganya, kualitasnya, nasi kabsah. Nah, ini dombanya domba kabsah, yaitu sebuah seekor sembelihan yang sangat besar.
Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, dan juga kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dapat kita ambil di sini, sebenarnya perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim adalah merupakan sebuah balaul mubin, sebuah ujian, ya, sebuah ujian akan keikhlasan kita. Sesayang-sayangnya kita sama apapun yang kita miliki, baik dari barang, rumah, tanah, emas, bahkan harga sekalipun, semuanya kepemilikan siapa? Allah, ya. Bahwasanya kita ini nggak memiliki apa-apa di dunia yang fana ini. Anak yang lama ditunggu, ketika udah lahir malah disuruh sembelih. Nah, di sini Nabi Ibrahim statusnya langsung naik derajat dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan selalu senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah bagian dari tarikh tasyri' atau sejarah pensyariatan kurban. Lanjut, apakah peristiwa tersebut menyerupai dengan perintah ibadah kurban yang insya Allah dalam 1 pekan lagi kita akan laksanakan? Maka ketika tadi cerita Nabi Ibrahim mengikhlaskan anaknya, ketika mengikhlaskan, maka dia sudah berkurban. Kurban dalam bahasa Arab, ya, kurban dalam bahasa Arab diambil dari kata qoribun. Qoribun menjadi kurbanun. Apa arti qorib? Qorib adalah artinya dekat. Ya. Qorib artinya adalah dekat, maka kurban adalah dengan mengikhlaskan apa yang kita miliki dari segi harta, kurbanan lillah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai sebuah cara kurban tersebut, ya. Maka berdasarkan kisah daripada Nabi Ibrahim tadi, yang kisah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu satu rangkaian tuh kisah Nabi Ibrahim terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Kegiatan haji pada tanggal 10 Zulhijjah adalah jumroh, melontar. Yang nggak berhaji maka menyembelih. Ya, oke. Lanjut. Ketika berbicara masalah korban, ya, pertama adalah yang akan saya sampaikan secara fikihnya dulu. Secara fikih kurban, kalau berbicara fikih kita nggak pernah terlepas daripada rukun. Sama aja seperti kita sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya gitu ya. Maka rukun dalam kurban ini ada 4. Yang pertama adalah zabih, yaitu si penyembelihnya harus beragama Islam. Syaratnya ketika akan menyembelih membaca bismillah, takbir, tahlil, tahmid, dan diniatkan kepada si mudhohi, si pengkurban tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uzbiha hadhil baqarah, saya niatkan untuk menyembelih sapi ini, muwakkalan, mewakili daripada si pengkurban dengan nama fulan 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 lillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, langsung disembelih. Nah, dikatakan dalam surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj ini pada ayat 37, ya, 37.
ketika berbicara kurban, yang diterima sama Allah bukanlah daging yang kita hasilkan, bukan juga darah yang mengalir, tetapi yang diterima adalah berkurban dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun yang pertama adalah penyembelihnya harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah objek hewannya adalah hewan yang disembelih atau hewan yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alatnya. Alat penyembelihnya harus tajam, kalau bisa sekali tebas. Ya. Maka kalau orang banyak tukang jagal, ya tukang jagal itu kalau nyembelih itu nggak pernah pakai golok, pakainya pisau, ya. Karena kalau golok ini untuk ketajamannya kurang, karena golok ini harus dengan tekanannya kenceng maka dia jadi tajam. Tapi kalau pisau tempel dikit, tapi pisaunya juga pisau yang tebal ya seperti itu, sehingga ketika mengambil hendak menyembelih ini tidak dengan menyakiti si hewan tersebut, dengan sekali ambil. Dan sunnahnya ketika nyembelih itu harus menemukan urat nadi di kerongkongan, dan posisinya enggak boleh si hewannya lagi tarik nafas, ya, lagi tarik nafas disembelih, itu enggak begitu sunnahnya. Sunnahnya adalah saat si hewan membuang nafas, karena biasanya kalau domba ini suka ada daging yang alot katanya ya, daging yang alot karena pas lagi nyembelihnya adalah ketika si hewan lagi narik nafas. Jadi langsung tegang gitu, itu ngebentuk sel otot-ototnya, ya langsung membentuk menjadi keras seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tujuan dalam kurban tersebut, penyembelihannya karena Allah, karena yang dinilai tadi bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi ketakwaannya. Namun ketika sudah menyembelih diniatkan dengan penuh ketakwaan, maka ketika darah itu mengalir dari hewan sembelihan, maka itu juga ternilai pahala. Kemudian kalau domba, ya itu bulunya satu helai bulu ternilai pahala. Makanya kalau bulu domba, siapa yang sanggup untuk ngitung bulunya ada berapa? Ya pasti banyak sekali, dan situlah sumber daripada pahala seperti itu. Lanjut, setelah rukun, ya setelah rukun, maka yang harus kita pelajari juga dalam berkurban ini yaitu terkait dengan hukum. Kalau sholat jelas hukumnya kita tahu, puasa jelas hukumnya kita tahu, tapi kalau kurban hukumnya bagaimana? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, ya, hukum kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah tapi muakkad, sunnah yang penuh tekanan, kira-kira seperti itu, ya. Sunnah nggak wajib, tapi muakkad atau takkid, yaitu sunnah yang penuh penekanan. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi menyampaikan bahwa saya berkurban ini hukumnya wajib. Imam Hanafi menyampaikan wajib bagi orang yang mampu, karena ada sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dikatakan man kana lahu sa'atun, barang siapa yang seseorang diberikan keluangan secara rezeki, fala yudohi, tetapi dia tidak mau berkurban saat Idul Kurban, fala yaqrabanna musallana,
maka orang tersebut dilarang untuk mendekati tempat sholat kami. Oh, ya. Ini hadisnya sangat keras ya. Man kana lahu sa'atun falam yudohi, barang siapa yang diberi keluangan rezeki tapi dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang tersebut dilarang untuk mendekati tempat-tempat sholat kami. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Lantas kalau tadi mazhab Imam Syafi'i menyampaikan hukumnya adalah sunnah muakkad. Tetapi dalam ulama mazhab Imam Syafi'i juga menyampaikan beberapa ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya ulama Al-Josos, Imam Mawardi, menyampaikan bahwasanya ibadah kurban ini adalah sunnah kifayah. Ya. Sunnah kifayah ini sebuah hal yang sunnah, tetapi ketika ada satu orang yang melakukan, itu gugur kewajiban. Itu kenapa masjid-masjid di seluruh dunia, di Indonesia bahkan musola semuanya berlomba-lomba melakukan penyembelihan Idul Kurban. Karena apa? Karena hukumnya juga bisa berupa sunnah kifayah. Kalau musola tersebut melaksanakan, maka satu kampung gugur kewajibannya. Tapi kalau enggak ada yang melaksanakan dalam satu kampung tersebut, ya, maka nilai sunnahnya enggak dapat. Itu kenapa dalam sebuah hadis disampaikan, jadi suatu ketika ada seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat. Tabi'in ini namanya Atha bin Yasar. Sahabatnya namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyubin, kaifa kana dhuhaya fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Ayyub, saya ingin bertanya dong, ketika zaman Rasul ini Idul Kurban seperti apa pelaksanaannya? Abu Ayyub menjawab, kana rajulu yudahi bisyati alaihi wa an ahli baitihi. Jadi kalau dalam satu rumah misalkan ada 5 orang, si bapak, si ibu, anak 3, maka si bapak hanya cukup menyembelih 1 domba saja. Ketika menyembelih 1 domba, diniatkan berkurban untuk diriku dan juga keluargaku. Ya, jadi orang yang di rumah ini adalah orang yang memiliki garis nasab. Ada 5 orang, si ayah, si ibu, anak 3. Yang berkurban cukup bapaknya dengan meniatkan berkurban untuk diriku dan juga untuk keluargaku. Maka gugur sunnah kifayahnya tadi. Oke. Kemudian fayakuluna wa yut'imun, kemudian si pengkurban juga boleh untuk memakan daging kurbannya, tapi dengan catatan maksimal 1/3, ya, 1/3 dari hasil, bukan 1/3 dari bobot hidup. Oke, kemudian juga dalam sebuah hadis juga disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Nah, ketika tahun Hudaybiyah, ya, atau tahun di mana dilaksanakan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban bersama umat muslimin. Nah, pada kisah Hudaybiyah tersebut, 1 ekor unta boleh mengatasnamakan 7 orang, ya. 1 unta boleh mengatasnamakan 7 orang. Wa anil baqarati an sab'atin, dan juga 1 ekor sapi disembeli dan diniatkan untuk 7 orang. Berarti di sini untuk hewan sapi dan juga
onta ini kurbannya dilaksanakan secara kolektif. Kalau sekarang ada yang urunannya 3 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, baik hewannya ataupun operasional sudah tercover ya. Lanjut, namun ada juga pengkurban ya, pengkurban yang si pengkurban ini nggak boleh memakan daging kurbannya. Diri dia nggak boleh makan daging kurbannya, dan orang-orang yang dia nafkahi, anak istrinya juga nggak boleh memakan daging kurban tersebut. Apa itu? Yaitu kurban yang bersifat wajib disebabkan oleh nazar. Ya, misalkan begini, habis Lebaran kemarin, ini bapak kelihatan mau dapat rezeki gitu kan, tiba-tiba di tanah punya orang tua ada yang nawar gitu ya, misalkan ya, ada yang nawar mau dibeli, kemudian secara secara penuh kesadaran bapak berniat, wah 2 bulan lagi nih Idul Kurban, kalau emang itu tanah terjual, maka saya nazar untuk membeli seekor sapi. Nah, berarti kan kurbannya disebabkan oleh nazar, ya kan? Nazar ini kan perjanjian ya, di mana manusia mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka ketika kurbannya disebabkan oleh nazar, dirinya tidak boleh memakan sedikit pun daging kurban tersebut. Begitupun juga orang yang dia nafkahi yang tinggal satu rumah juga tidak boleh untuk memakan daging kurban. Dan bapak-bapak semuanya, insya Allah 1 pekan lagi ya, hari Jumat depan ini sudah mulai masuk 10 Zulhijjah, karena untuk penyembelihan kurban ini berlaku 4 hari. Yang pertama adalah 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha, ditambah 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan juga 13. Nah, yang terakhir di tanggal 13 tasyrik ini tidak boleh, atau hari terakhir ya, tidak boleh dilakukan setelah terbenamnya matahari. Ya, jadi sebelum maghrib. Kenapa? Karena kalau dalam hitungan bulan Hijriyah ini, pergantian hari dan tanggal itu kan dilakukan setelah terbenamnya matahari ya. Karena bulan Hijriah disebut juga bulan Qamariyah. Qamariyah artinya diambil dari Qamarun, yaitu bulan. Ketika bulan itu nongol, maka sudah berganti tanggal dan juga hari dalam Islam. Mungkin saya rasa itu saja sebagai mukadimah, dan setelah ini apabila ada yang ingin bertanya atau pengen studi kasus ataupun ingin menambahkan insight yang menarik tentang ibadah kurban ini, maka silakan saya buka pertanyaan. Namun yang pasti kurban ini merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia, yang datangnya cuma setahun sekali. Maka silakan diniatkan, mudah-mudahan ini masih ada waktu 1 pekan lagi. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya sehingga kita bisa dapat berkurban pada tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan kepada MC kita, Kang Febri, silakan Bang. Jadi saya ini punya kawasan orang mengenai ini juga dia sholat apapun yang dia baca, menurut dia yakin maksudnya. Nah, saya hati takwa mertua saya benar-benar takwa. Mertua saya itu tidak sama saya. Dia dapat mertua PKH, program keluarga harapan, yang dimana
tua saya. Memang kalau memang ada sama saya, memang dia dari istri saya. Dan dia bilang kemarin, maaf yang rugi dari itu, mau korban dari itu. Ya saya bilang kan, mau korban karena kan yang beri makanannya makan emak itu nanti gitu kan, yang juga bawa saja. Jadi udah mau korban karena ini ada rezeki, tolong di korban dan di nomor di depo. Ya akhirnya selesai koordinasi, saya korbannya di depo. Kemudian di depo karena ini kita tidak habis orang dari 7 orang. Maksud saya pertanyaannya seperti ini loh, saudara. Terkadang apa ya, saya juga malu ini selaku anak muda, ya selaku mungkin anaknya ibu kita yang sehat yang masih bisa cari rezeki gitu kan, tapi terkadang untuk berkorban ini kita masih mikir gitu. Buat beli handphone sejuta 2 juta kita nggak akan mikir gitu, tapi giliran untuk berkorban untuk akhirat, ini seperti itu untuk ibadah, tapi kita masih mikir. Mungkin solusinya apa sih Ustaz yang sekiranya benar-benar yakini bahwa bahwasanya kita berkorban gitu. Solusinya apa sih sebetulnya Ustaz? Masa kita yang muda kalah sama yang lebih tua, yang saya bisa memang Ustaz apa dari saya itu Ustaz ya. Makanya ada bos kita akhirnya alhamdulillah ini sebuah berkah. Solusi pertama adalah Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Aku bertanya. Mungkin satu ya Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ini sebuah pembelajaran ya. Artinya mertua antum, orang-orang dulu ini punya jiwa ketakwaan iya, punya jiwa keikhlasan iya. Makanya tadi kalau kita mengkaji fikih kurban, kita harus mengetahui sirahnya dulu. Mengangkat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, anak yang ditunggu lama berpuluh-puluh tahun, ternyata ketika sudah lahir malah disuruh dikorbankan. Yang ternyata itu semuanya adalah ujian. Ya, dalam berkurban ini tidak bisa kita lakukan tanpa keimanan. Tidak bisa kita lakukan tanpa keimanan. Karena sesungguhnya dengan kita mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban, sesungguhnya di situ juga ada bagian daripada sedekah, ya, kepada orang-orang, kepada tetangga, kepada kaum duafa dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimanakah Nabi Ibrahim sukses menjalankan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya. Makanya disebutkan di sini dalam ayat ke-9 109, salamun ala Ibrahim. Maka niscaya Nabi Ibrahim ini akan Allah sejahterakan, akan Allah berikan ketenangan, ya. Nah, kesejahteraan dan ketenangan inilah yang kita cari sebenarnya di dunia, ya. Kita sebenarnya kalau kita bekerja dapat duit kan, ya, tapi duit itu bukan melambangkan kesejahteraan dan bukan melambangkan ketenangan. Karena kesejahteraan dan ketenangan ini adanya di dalam jiwa. Dan di dunia ini, ya, dunia dengan penuh dengan ketidakpastian, yang kita butuhkan adalah ketenangan, ya, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan. Karena bahagia ini adalah sebuah perasaan. Sekarang oke, kita bahagia, tapi 1 jam kemudian bisa jadi kita sedih sesedih-sedihnya. Ya, tapi kalau yang kita cari adalah ketenangan, kita pengen bekerja tenang, kita pengen beribadah tenang, kita pengen berumah tangga tenang, kita ingin berkurban juga tenang. Kemudian yang kedua, ada matematisasi yang berbeda antara matematisasi kita sebagai manusia dengan matematisasi Allah.
Kalau manusia 10 diambil 5, ya tinggal 5 gitu kan. Tapi kalau menurut Allah tidak. Dijelaskan dalam hadisnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, berkurban juga bagian dari berinfak. Maka dianggap seperti sebuah biji sawi. Ambatat sab'a sanabil, satu biji numbuh berkembang menjadi 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 menjadi 100. Maka 100 dikali 7 berapa? 700. Kita ngeluarinnya 1, Allah gantiinnya 700. Kira-kira sejahtera nggak? Nah, ya. Maka janji Allah adalah sebuah hal yang sangat pasti. Kadangkala kita punya duit nih 10 juta, tapi bulan depan kita tahu nih, bulan Juni itu masa-masa anak sekolah pendaftaran. Kalau sekolah swasta nggak ada yang murah, belum daftar ulangnya, kita punya duit 10 juta tabungan. Kalau saya keluarin 5 juta buat beli domba atau ikut urunan sapi, sisa tinggal 5 juta. Nah, sisa 5 juta ini adalah matematisasi manusia. Ya. Tetapi kalau di mata Allah, Allah bakal gantikan berlipat-lipat ganda asal kita melaksanakan ibadah kurbannya dengan penuh ketakwaan dan juga keikhlasan. Suksesnya Nabi Ibrahim karena ketakwaan dan keimanan. Maka suksesnya para pengkurban disebabkan oleh ketakwaan dan keimanan yang tinggi. Namun tadi dalam fikihnya kita juga harus melihat dan mempelajari bagaimana kurban yang sahih, ya, kurban yang sah, baik dan benar menurut syariat. Kalau sapi, kalau sapi, umur sapi sudah masuk 2 tahun dan masuk tahun ketiga, maksudnya 2 tahun udah lengkap, plus 1 bulankah atau 2 bulankah boleh. Nah, kalau orang dulu bilangnya giginya kupak, ya kupak 2 berarti 2 tahun. Kalau bahasa Jawa bilangnya poel, ya bahasa Sunda juga poel kalau nggak salah ya, poel hiji, poel 2 seperti itu. Oke, tapi itu masih ada persepsinya. Tapi yang pasti adalah harus 2 tahun. Harus tanya kepada yang dagang apakah sapi ini sudah masuk 2 tahun atau belum. Kalau belum sah buat kurban. Lantas sapi yang sah menurut kurban yang sudah masuk 2 tahun, ciri-cirinya apa? Nah, kita lihat kembali kepada habit si sapi. Dalam 1 tahun bobot sapi ini rata-rata 150 kilo dalam 1 tahun. Maka kalau dikali 2 sama dengan 300 kilo. Nah, maka yang paling sah untuk bisa kita kurban adalah 300 ke atas bobotnya, ya. Kalau bobotnya baru 220, 230, banyak iklan-iklan di medsos, jangan kita tertipu dengan dunia medsos. Yang kita pahami harus secara fikih kurbannya. Dijual sapi kurban mulai 12 juta, ada nggak? Ada. Mulai 14 juta, begitu dilihat bobotnya cuma 220, belum masuk 2 tahun, jangan ketipu. Kemudian kalau domba, kambing, ya secara fikihnya harus masuk 1 tahun, ya, haul 1 tahun secara kamil penuh, baru mulai masuk tahun kedua, entah dia lewat sebulan kah, 2 bulan, 3 bulan. Dan dari habitnya domba dalam 1 tahun ini bobotnya itu seberat 25 kilogram. Jadi dapat kita pastikan bobot yang boleh dan sah untuk dikurban adalah minimal 25 kilogram. Pertanyaannya, kok Ustaz tahu? Iya, saya tahu karena saya dagang kurban juga. Makanya Pak Badri ketawa, ya. Kalau saya tahu ya karena saya dagang kurban juga. Sebelum hewan itu masuk ke kandang, saya cek-cekin mulutnya, ya, giginya, lihat udah
udah pupak berapa dan sebagainya. Oke. Nah, itu dia. Jadi harus dengan penuh keimanan, ketakwaan dan juga keikhlasan lillahi ta'ala. Semua pengeluaran yang kita keluarkan di jalan Allah, maka Allah yang akan menggantinya berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi? Cukup. Oke, sudah setengah 6 lewat juga ya. Karena setelah maghrib saya ada jadwal mengajar kelas Paskah seperti itu. Kalau begitu mari sebelum kita tutup atau ditutup oleh MC, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk seluruh hajat kita. Kita niatkan untuk seluruh harapan-harapan baik kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan rezeki kita. Yang sakit Allah sembuhkan, kemudian keinginan-keinginan yang penuh dengan kebaikan semoga Allah kabul. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sahhil wa salim umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur masjidina hadza masjid jami' liqo karawaji wa umur jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa la tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, dari saya pribadi mohon maaf. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.